kalau kita olahraga, keuntungannya adalah yang pertama, kita dapat menjaga stamina tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga mood kita supaya lebih bagus. Jadi pada waktu siang hari atau sore hari sebelum buka puasa, itu kita masih bersemangat. Dan yang ketiga, itu bisa menjaga berat badan. Jadi kita nggak tambah gede nih kalau misalkan makan banyak gitu ya pada waktu berbuka puasa dan waktu sahurnya. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tak lupa pemirsa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa yang menjalankannya. Nah pemirsa, tentu saja dalam menjalankan ibadah puasa atau di bulan Ramadan ini kita perlu tubuh yang prima karena berbagai kegiatan kerohanian. Salah satu yang paling penting adalah olahraga. Nah, olahraga apa saja yang diperlukan dan kapan waktunya? Saya akan membahasnya bersama dengan Dr. Rizky Dwi Rahayu, spesialis kedokteran olahraga. Oke, Dr. Rizky, ini kan kita memasuki bulan Ramadan. Kadang-kadang berolahraga katanya nanti bikin batal puasa nih karena banyak mengeluarkan energi. Ya. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah, apakah memang perlu ya berolahraga saat puasa? Ya, sebenarnya olahraga saat puasa itu justru banyak manfaatnya dok. Jadi saat bulan puasa ini kan biasanya irama tubuh berubah ya, kita banyak melakukan aktivitas di siang hari tadinya kalau nggak puasa. Tapi saat puasa itu kan kita juga bangun pada waktu pagi hari untuk melakukan sahur ya. Jadi kalau kita olahraga itu yang pasti keuntungannya adalah yang pertama kita dapat menjaga stamina tubuh kita. Kemudian yang kedua kita bisa menjaga mood kita supaya lebih bagus. Jadi pada waktu siang hari atau sore hari sebelum buka puasa itu kita masih bersemangat. Ya. Dan yang ketiga tentunya itu bisa menjaga berat badan. Jadi kita nggak tambah gede nih kalau misalkan kita makan banyak gitu ya pada waktu berbuka puasa dan waktu sahurnya gitu. Benar. Jadi pemirsa yang perlu notice di sini, ditekankan di sini. Jadi bahkan olahraga itu sangat penting pada saat berpuasa. Kadang-kadang memang alasan ya. Alasan aja ya, memang malas aja berolahraga. Malas lemes biasanya ya dok ya. Benar-benar. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa di rumah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita berolahraga? Oke, ini biasanya pertanyaan yang banyak ditanyakan ya oleh orang-orang. Kalau misalkan kita lagi puasa, kapan nih kita waktu olahraganya? Sebenarnya ada 3 dok, waktu yang kita rekomendasikan. Yang pertama itu adalah setelah sahur. Nah, jadi setelah sahur ini bisa menjadi pilihan untuk kita olahraga ya. Kemudian yang kedua sebelum berbuka puasa, gitu. Yang ketiga setelah berbuka puasa. Nah, tapi tentunya dalam ketiga waktu ini itu ada perbedaan jenis olahraga yang bisa kita lakukan. Oh, seperti apa tuh dok? Nah, jadi bedanya nih dok, kalau kita setelah sahur itu kan kita masih banyak cadangan energi ya pada waktu kita sahur. Tapi kita nggak pengen pada waktu sore hari kita udah lemes gitu ya. Maka setelah sahur kita lakukan olahraga yang intensitasnya ringan. Jadi mungkin jalan kaki atau bersepeda statis gitu ya, yang kita nggak banyak mengeluarkan energi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita memilihnya sebelum berbuka puasa, kita kan cadangan energinya udah mulai dikit nih dok. Tapi kita masih punya sedikit. Nah, itu juga kita jangan melakukan latihan-latihan yang justru membuat kita kehilangan fokus atau konsentrasi dan mengeluarkan energi yang besar. Sama tuh kita juga memilih olahraga yang intensitasnya ringan. Benar. Nah, kalau sesudah buka puasa, baru kita bisa melakukan latihan dengan intensitas lebih tinggi, dengan gerakan-gerakan eksplosif, atau kalau misalkan kita melakukan latihan kekuatan, kita bisa memilih beban-beban yang lebih berat. Gitu. Oke. Nah, Dokter Rizky, ada kan sekarang katanya yang lagi ngetren dengan istilah sahuran. Jadi olahraga menjelang sahur. Nah, apakah itu aman? Karena kan dini hari ya itu. Ya. Tapi jangan jawab dulu, dokter. Nah, pemirsa penasaran, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Kulit kamu sering merasa kering dan kusam, kayak gini nih. Bisa jadi dia haus nih, kekurangan hidrasi.
Nah, penyebabnya apa sih sampai kita kurang hidrasi? Pertama, otomatis kekurangan asupan cairan. Kedua, paparan AC yang terlalu lama. Ketiga, penggunaan skincare yang salah. Nah, biasanya gejala-gejalanya seperti apa? Pertama, kulit terlihat kering dan kusam. Kedua, waktu makeup gampang crack tuh atau tidak nempel. Nah, yang ketiga, garis-garis halus kelihatan bahkan usia kita masih muda. Nah, gimana cara pengatasinya? Simpel banget. Yang pertama, banyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari ya. Kedua, pakai moisturizer walaupun kulit kamu berminyak yang isinya hyaluronic acid. Nah, ingat, jangan sampai kulit kamu haus ya. Segera hidrasi kulit kamu. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Rizky, ada juga Pak Suwan yang lagi berolahraga ya. Kita ganggu sebentar ya. Kita udah di area kardio ya namanya ya. Benar, dokter, menyambung ini nih, pertanyaan tadi, sahuran. Ya. Apakah bisa kita olahraga kardio menjelang sahur? Kan notabene dini hari ya. Iya, masih dokter? pagi ya. Masih pagi. Jadi ini sebenarnya sebuah tren yang baru mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak sebenarnya melakukan, mungkin hanya sedikit saja komunitas terutama yang pelari ya menjadi pilihan. Tapi kita harus perhatikan nih dok, kalau misalkan kita melakukan sahuran ini, artinya kita olahraga sebelum kita sahur, itu harus pastikan dulu bahwa besoknya kita masih punya waktu untuk beristirahat. Karena kalau misalkan kita latihan sebelum sahur ini tentunya kita nggak tidur ya. Kita nggak tidur, jadi kita harus menggantikan waktu tidur kita nanti gitu. Tapi kalau dari sisi makanan sebenarnya nggak ada masalah karena setelah itu kan kita gantikan dengan waktu sahurnya gitu. Baik. Sebenarnya bisa-bisa aja pemirsa, tapi ada catatannya. Ya, betul. Oke, kita berbicara yang berarti yang normal aja dok, yang Ya. memang olahraga pada saat Ramadan atau bulan puasa. Seperti saya sepeda statis, Pak Suwan juga treadmill. Ini ya. apa dok? Kita disarankan kan untuk melakukan latihan ini 150 menit sampai 300 menit per minggu. 150 menit sampai 300. Dan di sini intensitasnya harus diatur dok. Baik. Ya. Gimana tuh dok? Jadi tadi kan kita udah membicarakan kalau misalkan kita mau memilih setelah sahur, sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa. Ya. Kalau misalkan kita pilihnya setelah sahur, nah kita itu berarti harus menggunakan intensitasnya ringan saja. Nah, kalau intensitasnya ringan, artinya kita masih bisa nyanyi atau kita masih bisa bicara dengan satu kalimat penuh tanpa ada terpotong atau terengah-engah. Nah, jadi masih bisa nyanyi. Masih bisa nyanyi gitu. Oh, masih intensitas ringan ya? Iya. Masih bisa nyanyi dok? Masih bisa nyanyi ya. Nah, coba. Jadi sambil latihan masih bisa nyanyi, itu artinya intensitasnya ringan. Nah, tapi kalau misalkan kita pilihnya itu setelah buka puasa, nah itu kita boleh tuh melakukannya dengan intensitas tinggi. Artinya pada waktu latihan kita sudah bisa terengah-engah dan nggak bisa mengucapkan satu kalimat sama sekali, jadi hanya satu kata per kata. Nah itu boleh banget kalau misalkan kita sudah berbuka puasa tentunya ya. Nah dokter, abis ini ada olahraga apa lagi nih? Ya, setelah ini kita akan mengajak Mas Suwan untuk latihan kekuatan ya. Jadi kita akan berpindah dari area ini ke sana. Nah sekarang kita akan mencontohkan pemirsa latihan kekuatan otot yang bisa dilakukan pada saat Ramadan. Nah dokter Rizky, kita udah ada di area yang berbeda nih. Tadi kan kita udah melakukan olahraga kardio ya. Betul. Ada treadmill, sepeda. Ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan nih dokter? Oke, sekarang kita mau melakukan latihan kekuatan ya. Jadi kita akan melatih dua bagian tubuh. Yang pertama adalah tubuh bagian atas. Oke. Kita punya dumbbell nih di sini dok. Ada dumbbell, ada juga kettlebell. Nah, bisa dicoba nih gerakannya, namanya adalah bicep curl dan juga shoulder press. Oke. Jadi ini untuk latihan beban tubuh bagian atas. Tubuh ya? bagian atas. Dan ini bisa dilakukan di rumah ya? Bisa banget ya. Jadi gerakannya sangat sederhana dan pasti semua orang bisa mengikuti ya. Oke. Coba diperagakan. Nah, dari sini dulu ya, dari bawah, kemudian ditarik ke bahu, kemudian kalau mau shoulder press diputar, diangkat ke atas. Oke, bagus. Turun lagi, diputar lagi, balik lagi ke samping tubuh.
Ini Ya. biasanya bagian tubuh apa yang terkena, Dok? Kalau yang ini kenanya di bicepnya, Bicep ya. otot bicep ya. Kemudian kalau pas ke atas kita lebih banyak untuk menggunakan Shoulder. otot-otot shoulder. Atau bahu ya? Bahu, betul Oke, sekali. jadi memang ini untuk kekuatan bagian atas tubuh ya? Ya, betul. Nah, ini gerakan pertama bisa dilakukan 3 kali repetisi. Repetisinya 8 sampai 12. Oh, 8 sampai 12 Ya. dengan Jumlah setnya heeh. 2 sampai 3. 2 sampai 3 Iya, kali. betul. Oke. Dok, kalau kita nggak punya dumbbell di rumah bisa pakai apa ya? Nah, sebenarnya di rumah itu kita bisa gunakan banyak ya yang ada di rumah. Bisa pakai botol air mineral misalnya. Kemudian bebannya kan ada yang 600 cc, ada juga yang 1,5 liter ya. Jadi boleh dipilih mana yang paling bisa digunakan. Kemudian yang kedua bisa juga pakai gula pasir. Kan biasanya sudah ada kiloannya ya kalau misalkan kita beli. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pilihan. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berolahraga ya. Betul sekali. Jadi bahan-bahan yang ada di rumah bisa dimanfaatkan untuk jadi beban ya. Iya, betul. Kecuali beban hidup ya, Dok. Iya, jangan pakai beban hidup ya. Terlalu Oke, berat. berarti ini untuk shoulder dan bicep. Ya, Ya, betul. ada lagi, Dok? Gerakan lagi? Ada lagi. Nah, yang kedua kita akan latih otot perut ya. Jadi untuk otot perut ini kita bisa dalam posisi berdiri dan nggak pakai beban juga boleh gitu. Jadi boleh ditaruh aja. Nah, kemudian kita letakkan tangan kita di samping badan dan kita angkat lututnya mendekati tangan. Oke. Nah, ini boleh aja bergantian. Nah, kalau yang ini mungkin kita nggak pakai hitungan repetisi dan set, tapi mungkin kita pakai waktu saja. Oke. Nah, jadi waktunya mungkin kita mulai dari 30 detik, kemudian kalau misalkan kita sudah mampu lagi mungkin bisa dinaikkan sampai 1 menit, dan kita bisa buat 2 set juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan ini otot perutnya ditarik ke dalam ya, jadi supaya lebih bagus gitu manfaatnya untuk otot perutnya gitu. Oke. Nah, ini bisa dilakukan tiap hari? Sama seperti yang tadi, 2-3 kali seminggu gitu. Dan ini hanya satu pilihan aja, sebenarnya masih banyak pilihan gerakan yang lain, tapi pasti kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya, Dok. Jangan terlalu memaksa juga. Betul. Tapi kan betul. bisa dikombinasi ya. Bisa. Maksudnya tadi ada gerakan untuk tubuh bagian atas, habis itu Oh, perut, iya, dikombinasi bisa ya? Bisa. Tapi untuk pemula biasanya kita sarankan untuk melakukan satu gerakan saja dalam satu kali latihan. Jadi untuk kombinasi mungkin akan lebih sulit ya untuk koordinasi gitu. Benar, berarti untuk pemula satu kegiatan aja mungkin bisa selang-seling. Besoknya perut, besoknya upper body gitu Betul ya. sekali, betul. Baik, Dok, setelah ini ada olahraga lain atau gerakan lain gimana, Dok? Yes, kita ada satu gerakan lagi namanya wall sit. Wall sit. Ya. Berarti di dinding Tapi sambil duduk. Ya, Oke. Oke, pemirsa, kita akan melakukan kegiatan yang namanya wall sit. Skincare umur 20-an dan 35-an ke atas itu beda banget loh. Kalau salah pakai skincare, kulitmu bisa protes loh. Simak penjelasannya. Ya, di umur 20-an hindari perawatan yang terlalu agresif. Karena kulit kamu masih aktif beregenerasi secara alami. Penggunaan sunscreen wajib. Penggunaan skincare seperti antioksidan serum, AHA yang minimalis, serta penggunaan light moisturizer sangat disarankan. Nah, bagi kamu yang berumur 35-40 tahun, perlu perawatan yang lebih intensif. Karena tanda-tanda penuaan sudah mulai terasa tuh, seperti flek hitam pada wajah, kerutan. Jadi perlu perawatan yang lebih intensif. Penggunaan sunscreen sangat disarankan. Yang untuk regenerasi kulit seperti AHA, retinol, dan sebagainya sangat disarankan juga. Plus moisturizer. Tapi yang paling penting, yang menonton konten ini, usia berapapun kalian wajib menggunakan skincare sesuai dengan jenis kulit dan problem. Baik, Dr. Rizky, ini kita akan melakukan yang namanya wall sit. Oke, Ya. seperti apa, Dok? Nah, jadi kita harus mencari dinding dulu ya. Kita nempel badannya, nempel di dinding sampai ke bokong. Nah, di sini kakinya harus dimajukan sedikit. Coba. Oh, jadi tidak setara dengan dinding ya? Ya, jadi kakinya harus dimajukan. Nah, kalau sudah dalam posisi ini, baru badan kita turun ke bawah, seperti duduk di atas kursi. Nah, bagus sekali. Nah, ini juga boleh dimajukan sedikit kakinya. Nah, bagus. Nah, kemudian perutnya juga ditahan.
Nah, dalam posisi ini dok, kita tahan pakai waktu. Jadi sama seperti yang tadi ya, kita tahan selama 30 detik. 30 detik. Yes, 2 kali. Kalau misalkan sudah jago, kita boleh naikin ke 45 detik sampai 1 menit. 1 menit. Berarti Ya. 30 detik sampai 1 menit dilakukan 2 kali. Ya, 2 set. 2 set. Ini 2 untuk set. otot apa nih? Ini untuk melatih otot tubuh bagian bawah, terutama di quadriceps, paha depan. Paha depan ya? Ya, betul. Baik. Gimana, Pak Suwan, apa yang dirasakan? Kencang banget perutnya. Kencang banget. Pedes ya, pasti ininya juga pedes ya? Iya. Ya, Oke. itu rasanya begitu memang. Nah, ini dilakukan setiap hari bisa atau gimana, Dok? Ini 2-3 kali seminggu, jadi sama seperti tadi rangkaian latihan kekuatan. Boleh dipilih tapi di hari yang berbeda juga. Jadi yang berbeda ya, apalagi bagi para pemula, memang sebaiknya satu gerakan olahraga untuk satu bagian tubuh dulu Iya, ya. itu Misalnya hari ini perut bagian atas, tubuh bagian atas, besok perut, Ya, setelahnya bagian bawah ya. boleh seperti Tapi itu. bisa dikombinasi dengan olahraga kardio ya. Boleh dikombinasi juga. Oke, Dokter Eklas mau coba deh ya. Boleh dok, Oke, di sini ya. silakan. Boleh di Jadi- situ. Jadi ditempel dulu badannya dok, dimajukan kakinya sedikit. Lagi maju lagi dikit dok, lagi terus. Nah dibukanya selebar bahu, nah selebar pinggul. Kemudian Oke. dokter turun, seperti duduk di kursi. Nah bagus sekali. Tangannya Oke. digini. Di depan boleh, di samping juga boleh. Di depan, di atas paha juga boleh. Oke, Ya. jadi memang pemirsa yang dirasakan memang otot paha depan ini berasa banget ya. Oke, jadi memang untuk para pemula memang disarankan 30 detik dulu, Ya. setelah itu bisa meningkat ya. Betul. Intinya kita mulai dari yang dosis paling rendah dulu kalau misalkan kita belum pernah melakukan. Benar. Betul dok. Oke dokter, untuk olahraga ini apakah bisa dilakukan oleh semua orang atau ada keadaan tertentu yang tidak bisa melakukan? Oke, jadi untuk olahraga ini ya tentunya kalau misalkan sudah aman, itu pasti boleh dilakukan secara mandiri. Tapi untuk mereka yang punya riwayat penyakit tertentu, misalkan ada diabetes mellitus, atau tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, atau bahkan masalah tulang, sendi, dan otot, tentunya harus konsultasi dulu kepada dokter spesialis kedokteran olahraga, sehingga mengetahui apakah latihan tersebut aman untuk dilakukan. Terus siapa aja yang disarankan malah? Oh, orang dengan penderita seperti ini yang harus melakukan kegiatan olahraga ini, apalagi pada saat Ramadan ya. Oke, tentunya mereka yang ingin memperbaiki komposisi tubuh ya dok, yang punya kelebihan berat badan dan ingin menggunakan waktu Ramadannya ini untuk lebih memperbaiki komposisi tubuhnya itu. Tentunya boleh melakukan latihan ini karena cukup sederhana, boleh dilakukan di rumah dan cukup aman, begitu. Oke, nah sekarang kita berbicara tadi kan olahraga, apalagi pada saat puasa. Ya. Ini kan setelah olahraga butuh asupan yang baik ya, asupan nutrisi ya. Betul. Kira-kira seperti apa nih? Oke, jadi ini untuk asupan nutrisi ini tentunya menjadi satu perhatian juga ya. Karena saat bulan Ramadan kita harus memastikan supaya energi kita itu cukup. Baik pada waktu awal setelah sahur sampai nanti mendekati waktu berbuka. Jadi kita harus membuat makanan sahur kita itu sama seperti makanan kita biasa dok. Jadi dengan karbohidrat yang kompleks, kemudian dengan asupan protein yang baik ya. Jadi proteinnya yang kualitas baik. Kemudian asupan lemaknya juga lemak yang baik dan jangan lupa serat. Itu penting banget. Nah, kemudian jangan lupa juga hidrasi dok. Hidrasi itu sangat penting. Jadi kita harus tetap minum air putih atau cairan sebanyak 8 gelas per hari. Dan itu harus kita atur sehingga kita tetap terjaga hidrasinya. Baik. Kita kan biasanya kan kalau lagi Ramadan atau after olahraga kan butuh cairan isotonik nih. Ya, Itu gimana dong? boleh. Jadi cairan isotonik ini bisa menjadi salah satu pilihan kalau misalkan kita setelah berolahraga karena dia itu juga sudah mengandung gula dan juga mineral yang dipakai untuk menggantikan cairan yang keluar pada saat olahraga. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan juga ya. Ya, jadi bisa. Boleh. Oke. Nah, terakhir nih dok. Ya. Tips untuk pemirsa di rumah agar supaya tetap prima dalam menjalankan ibadah Ramadan dan tetap bisa berolahraga nih. Ya. Gimana dokter? Tipsnya yang pertama adalah memilih waktu olahraga yang tepat.
Jadi jangan sampai pada waktu kita olahraga ini kita malah bikin batal puasanya. Setuju. Karena nggak tepat intensitasnya dan jenisnya gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa asupan nutrisinya. Kita harus jaga pada waktu sahur dan juga pada saat berbuka. Sehingga kalau misalkan kita mau olahraga setelah buka puasa nih, kita masih punya energi yang cukup gitu. Dan yang ketiga adalah hidrasi, Dok. Jadi jangan lupa tetap minum air putih atau konsumsi cairan yang cukup gitu ya. Dan kalau misalkan kita olahraga juga, jangan lupa mengganti cairannya dengan cairan isotonik misalnya. Setuju banget. Jadi tetap bisa prima, tetap bisa berolahraga walaupun kita dalam menjalankan ibadah puasa. Betul. Ya? Nah, yang terakhir nih Dok, jangan lupa stretching. Benar. Ya kan? Jadi setelah kita latihan tentunya tubuh kita semua sudah berkontraksi dengan maksimal ya. Jadi jangan lupa dilemaskan lagi, direlekskan lagi sehingga kita siap untuk melakukan aktivitas berikutnya atau mungkin latihan berikutnya di keesokan harinya. Oke, benar. Apa ya, relaksasi atau peregangan ya? Iya, peregangan otot. memang sangat penting juga ya. Iya, betul. Oke. Dokter, selamat menunaikan atau menjalankan ibadah puasa, tetap prima dan sehat ya. Terima kasih Dok informasinya. Terima kasih Dokter. Dokter. Terima kasih juga ya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.